Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat yang kami hormati Ibu Syita Fati Atna, SPD MSE. Yang kedua, Ibu Dita Aldila Krisma, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Deskriptif. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 6 untuk menyampaikan hasil diskusi kami terkait topik cara penyajian data melalui diagram batang satu variabel menggunakan program R. Sebelum memasuki penjelasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri, Sasela Noveria, selaku moderator dan pemateri. Yang kedua, Rianti Teresa sebagai pemateri. Yang ketiga, Setia Restu Adiharto sebagai pemateri. Yang keempat, Inka Putri Salsabila sebagai pemateri. Baik, langsung saja kita memasuki pemaparan materi, yaitu pengertian dan fungsi yang akan disampaikan oleh Mbak Rianti. Kepada Mbak Rianti, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih Mbak Sasela. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian diagram batang. Diagram batang didefinisikan sebagai suatu teknik visualisasi dan penyajian sebagai bentuk data, petunjuk, atau sebagai bentuk informasi tertentu. Data, petunjuk, dan informasi yang disajikan dalam bentuk diagram batang bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami hasil dari penelitian yang dilakukan. Jadi, diagram batang adalah suatu diagram yang menampilkan batang-batang persegi atau balok yang digunakan untuk menampilkan suatu data. Diagram ini juga menggambarkan sebuah perubahan nilai objek atau data penelitian dalam periode tertentu. Selanjutnya yaitu ada fungsi diagram batang. Diagram batang ini berfungsi memudahkan pembaca untuk menentukan atau memvisualisasikan data selama periode waktu tertentu. Hal ini dikarenakan dalam diagram batang akan memudahkan dalam mencatat sebuah data yang dimasukkan dalam waktu tertentu, sehingga memudahkan dalam melihat data tertinggi hingga data yang terendah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Rianti. Yang selanjutnya adalah jenis dan langkah diagram batang yang akan dijelaskan oleh Mbak Inka. Kepada Mbak Inka, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih Mbak Sasela atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan jenis diagram batang. Diagram batang itu ada dua, yaitu ada diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Untuk diagram batang vertikal yaitu diagram batang yang menampilkan hasil kegiatan pengumpulan data secara vertikal. Dalam diagram batang vertikal, nama kategori diagram ditulis pada sumbu horizontal dan frekuensi data ditampilkan secara vertikal. Yang kedua, diagram batang horizontal. Diagram batang horizontal ini adalah diagram batang yang menampilkan hasil kegiatan pengumpulan data secara horizontal. Dalam diagram batang horizontal, kategori dicantumkan pada sumbu vertikal dan frekuensi datanya ditampilkan secara horizontal. Kemudian untuk langkah membuat diagram batang dengan program R yaitu yang pertama, menyiapkan data yang dibutuhkan untuk pembuatan diagram batang. Yang kedua, mengaktifkan terlebih dahulu ggplot dengan sintak library atau ggplot 2. Yang ketiga, menginputkan data yang akan menjadi variabel X dan Y. Untuk yang keempat, kemudian gunakan GOM_col dan GOM_text untuk bagian pewarna dan pemberian teks pada diagram. Yang terakhir, gunakan lab untuk memberikan label untuk setiap data. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Inka atas penjelasannya. Yang selanjutnya ada cara membaca diagram batang. Baik, untuk langkah pertama itu lihat terlebih dahulu tinggi batang dalam diagram batang.
Kemudian lihatlah kuantitasnya. Nilai besaran akan dinyatakan sebagai angka yang tertulis pada garis sumbu yang berseberangan dengan garis sumbu yang mewakili kategori. Yang selanjutnya, ada penjelasan program yang akan dijelaskan oleh Mas Setia. Kepada Mas Setia, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan layarnya. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan dari programnya. Nah, yang pertama tuh silahkan aktifkan dulu ggplot 2-nya dengan sintaks library ggplot2. Kemudian terlebih dahulu agar fungsi ggplotnya itu bisa digunakan tuh. Kemudian ggplot ini berisi data. Nah, khususnya itu nama grup atau dataset yang akan digunakan. Kemudian ada mapping AS yang digunakan untuk mengatur data mana yang harus digunakan pada variabel X dan Y. Pada program diagram batang vertikal, variabel X adalah fakultas dan variabel Y adalah jumlah siswa. Dan sebaliknya, jika ingin membuat diagram batang horizontal, kemudian gunakan geomcool dan geomtext untuk bagian pewarna dan pemberian teks pada diagram. Kemudian gunakan labels untuk pemberian label pada tiap datanya. Mungkin agar lebih jelasnya kita langsung ke prakteknya saja. Nah, apakah share screen-nya sudah terlihat, Mbak? Terlihat, Mas. Silahkan. Nah, baik. Di sini kan yang pertama tuh library ggplot tuh. Nah, di sini tuh untuk mengaktifkan dari ggplot-nya. Kita cek dulu ggplot-nya itu sudah aktif atau belum. Nah, di sini nilai ggplot 2-nya tuh belum aktif tuh. Nah, misalkan saya cuma langsung mengeran dari sintak yang sudah saya buat. Misalnya ggplot-nya itu saya hapus terlebih dahulu, kemudian saya run. Nah, di sini diagramnya tuh tidak terlihat. Yang terlihat tuh datanya nih, datanya sudah masuk, tapi untuk diagramnya tuh belum masuk karena dari ggplot-nya itu belum diaktifkan. Nah, di sini saya akan mengaktifkan dari ggplot 2-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita run. Nah, di sini kan terlihat bahwa diagramnya muncul. Itu karena ggplot 2-nya. Nah, di sini saya menggunakan diagram yang vertikal ke atas. Di sini nilai X-nya itu merupakan fakultas nih. Yang ini. Yang di bawah nih merupakan fakultas nilai X-nya. Kemudian nilai Y-nya itu jumlah dari mahasiswanya. Yang ini. Ini yang vertikal ini. Kemudian di sini ada Gemcol fill ini untuk memfilter warna dari diagramnya, yaitu saya menggunakan warna sky blue. Nah, misalkan terus jika ingin menambahkan lebih rinci seperti ini, angka-angka yang di sini kita bisa menggunakan geomtext as label sama dengan jumlah mahasiswa. Nah, untuk VJ untuk naik atasnya atau bisa diturunkan lagi atau ke atasnya lagi nih. Di sini kan tadi di sini kan jumlah mahasiswa nih, tadi di nilai Y-nya. Nah, sekarang saya ubah menjadi fakultas untuk datanya. Jadi ini cara membuat diagram yang horizontal. Ini kan diagram yang vertikal nih. Coba dirun. Sebentar. Nah, di sini sudah terlihat kan. Jadi untuk diagram vertikal kita tinggal mengganti nilai pada mapping AS-nya saja untuk variabel X untuk yang
horizontal dan variabel yaitu untuk yang vertikalnya. Nah, di sini kan belum diubah nih jumlah mahasiswa. Ini kan sebenarnya kan fakultas nih, dan di bawah nih harusnya tuh jumlah mahasiswa. Nah, untuk mengganti ini tuh tinggal mengganti pada bagian title nih di sini di labs. Ini title kan nama dari diagramnya nih, jumlah mahasiswa. Nah, tinggal kita ubah di sininya. Misal nih, jadi tinggal dibalik saja ya. Jadi jumlah mahasiswa ininya jadi fakultas. Sebentar, masih processing. Nah, di sini kan sudah ganti tuh, di sininya namanya tuh ya. Di sini jadi fakultas, kemudian untuk di bawahnya itu menjadi jumlah mahasiswa. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Setia atas penjelasannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Kami tunggu kritik dan saran yang membangun di kolom komentar dari teman-teman semua. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.